Sebelumnya marilah kita panjatkan rasa puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi menjelang siang ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat dan tidak ada suatu halangan apapun di dalam diseminasi budaya positif ya, untuk guru penggerak angkatan 9. Sebelum kita mulai, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengawali kegiatan pada hari ini, untuk Ibu Kepala Sekolah memberikan sepatah dua kata untuk memberikan semangat dan memberikan motivasi pada kita semua agar di dalam suatu menjalankan pekerjaan kita bisa berjalan dengan baik. Waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Arum Pamuji selaku calon guru penggerak angkatan 9. Yang kami hormati Bapak Samsudin juga calon guru penggerak angkatan 8 yang pada hari tadi sudah pembimbingan yang ke-5 hampir selesai, mudah-mudahan cepat selesai ya. Dan yang kami hormati Bapak dan Ibu semuanya yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Sebelumnya marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillah bahwa pada hari ini kita bisa berkumpul di ruangan SD Gombong ini dalam acara diseminasi budaya positif dari calon guru penggerak angkatan 9 yaitu Bapak Arum. Mudah-mudahan nanti berjalan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Amin. Tidak lupa salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang semoga kita semuanya yang hadir di sini nantinya mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, yang pertama kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah kerso angkarawi acara ini, yaitu acara diseminasi budaya positif yang nanti akan dipaparkan oleh calon guru penggerak angkatan 9 yaitu Bapak Arum. Nanti mudah-mudahan lancar dan bisa untuk pengembangan ilmu bagi kita semuanya. Jadi nanti kami mohon Bapak Arum untuk menjelaskan ataupun memaparkan tentang budaya positif ini yang sejelas-jelasnya kepada Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan nanti kita semua bisa memetik apa yang nanti dipaparkan oleh Bapak Arum dan kemudian bisa kita laksanakan pada kelas kita masing-masing, dan semoga nanti bisa menjadikan sekolah ini menjadi lebih baik dan lebih maju. Amin, Allahumma amin. Dan selanjutnya Bapak dan Ibu yang kami hormati,
ibu yang belum mendaftar calon guru penggerak, ini berarti angkatan yang ke-11. Monggo silakan Bapak Ibu untuk segera mendaftar calon guru penggerak seperti Bapak Edi, Bu Santi, karena di SD Gonggong ini Bapak Ibu semuanya sudah menjadi bapak dan ibu guru, tidak ada karyawan. Untuk selanjutnya kepada Bapak Arum, mudah-mudahan diberi kesehatan, diberi kemudahan, diberi kelancaran dan juga cepat lulus, Bapak Arum. Mudah-mudahan Allah akan memberikan kemudahan kepada Bapak Arum dan yang lainnya. Amin. Untuk selanjutnya Bapak dan Ibu yang kami hormati, mungkin kami tidak bisa panjang lebar untuk sambutan pada hari ini. Dari awal sampai akhir, apabila banyak kekurangan, kesalahan, kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas sambutannya Ibu. Yang sudah memberikan motivasi buat saya dan teman-teman semua untuk mengikuti program pemerintah guru penggerak. Ya. Semoga semuanya bisa mendaftar dan lulus semua dan menjadikan suatu bekal dan pembelajaran kita untuk dipergunakan pembelajaran di dalam kelas dan untuk kemajuan diri kita sendiri. Terima kasih. Dan selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Guru yang hebat, ya, saya ucapkan terima kasih atas kedatangannya kerawat panjenengan untuk bisa menghadiri acara ini yang akan saya sampaikan dengan budaya positif. Budaya positif dari kata positif, ya, positif dan ada kata budaya, itu ya, budaya atau kebiasaan yang bagus tentunya seperti itu. Nah, sebelum kita awali biar kita tidak jenuh, biar kita tidak lemes, ya, Bapak Ibu sekalian, kita awali dengan yang ceria-ceria, ya, karena kita harus ceria biar anak-anak kita juga ceria, ya. Kita akan SBB atau biasa untuk ceria kita, untuk semangat kita di awal-awal mau melakukan kegiatan, ya, seperti pembelajaran di kelas. Ayo kita semuanya melakukan joget-joget, ya. Monggo Bapak Ibu yang dapat silakan bisa berdiri biar asik dulu semuanya, ya, ya, biar asik joget-joget sebagai awal suatu kegiatan yang bagus, ya, bersama-sama, ya. Di luar arena kayaknya lebih bagus Ibu, di luar ya, itu, ya, oke. Ya, kita ikuti ini, ya, joget-joget. Ya, ini namanya goyang tangan, ya, tangannya diputar-putar. Oke, siap.
semangat sekali, sampai keringatan, asik sekali ya. Ini kalau di dalam kelas untuk mengawalinya Bapak Ibu supaya anak-anak tidak bosan, tidak jenuh, asik, kita awali kegiatan seperti itu. Namanya kegiatan duduk activity ya. Jadi kegiatan itu untuk anak-anak yang masih mentuk, belum siap menerima pelajaran, kita ada pembelajaran seperti itu. Kita awali dengan activity atau permainan ya. Oke, kita kembali ke laptop di sini ya. Kita akan menyebarkan dan penerapan atau pengalaman yaitu budaya positif ya. Budaya positif sudah tadi saya katakan ada dua kata, budaya dan positif ya. Nah, tentunya Bapak Ibu kadang bingung, apa sih itu budaya positif? Apa itu positif ya? Bukan positif ya, budaya positif. Terima kasih. Terima kasih Pak Arum. Ya. Menurut saya budaya positif adalah segala kegiatan atau hal yang kita lakukan baik di sekolah maupun di rumah maupun dimanapun yang bersifat untuk meningkatkan kegiatan atau hal-hal yang baik. Misalnya di sekolah, yaitu bersalaman dengan murid, bersama dengan bapak dan ibu guru, itu merupakan salah satu contoh dari budaya positif di sekolah. Begitu Pak Arum. Terima kasih ya. Jadi di sini sudah jelas ada gambaran. Jadi Bapak Ibu semua, Bapak Guru yang hebat ini sudah mempunyai bayangan, yaitu suatu budaya positif itu bisa dikatakan suatu kebiasaan atau kebiasaan yang baik. Ya, lanjut mas ya. Di sini dalam konsep budaya positif itu ada konsep inti, yaitu ada perubahan paradigma belajar, ada nilai kebijakan, ada motivasi perilaku manusia, ada keyakinan kelas, ada disiplin positif, ada kebutuhan dasar manusia, ada posisi kontrol dulu, dan segitiga restitusi. Ya, di sini jadi ada 4 konsep inti dari budaya positif. Ya, jadi Bapak Ibu di sini dari 4 budaya positif ini yang akan kita menjadi acuan. Ya. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Paradigma belajar berubah seperti apa gitu kan? Nah, di sini paradigma belajar yang berubah di sini kita sebagai guru itu menuntun, ya, menuntun tidak mendidik, ya, menuntun siswanya untuk belajar lebih baik. Dan kita sebagai guru hanya menebarkan kemampuan yang sudah ada pada diri siswa. Jadi kalau kita belajarnya itu kita berceramah seperti ini, anak-anak tinggal duduk manis, ini suatu harus diubah. Jadi anak-anak yang lebih aktif, ya, kita memfasilitasi, kita menuntut yang anak-anak punya. Jadi nanti kita dalam pengerjaan nanti bisa dikelompokkan, anak yang mampu bercerita, anak mampu yang berkreasi kayak menggambar dan sebagainya, nanti kita kelompokkan. Nah itu namanya pembelajaran, yaitu paradigmanya diubah. Yang tadinya guru sebagai pengajar atau berpusat pada guru, sekarang berubah menjadi berpusat pada murid. Dan pembelajarannya harus menyenangkan seperti Bapak Ibu yang tadi sudah lakukan dengan adanya SBD dan lain sebagainya, dan pembelajarannya dilakukan dengan permainan. Oke, selanjutnya yaitu nilai-nilai kebijakan. Kita harus memiliki kebijakan yang jelas, yang bagus, ya, yang harus diterapkan, harus bijak pada kata-kata yang menjadi nantinya panutan pada anak didiknya, sikap dan perbuatan kita. Nah, kemudian motivasi perilaku manusia. Dan kita sebagai guru memberikan motivasi, semangat dalam siswanya. Jadi anak-anak
diberi motivasi, semangat dan tidak kendor. Jadi kalau di pembelajaran teknologi Hajar Dewantara tidak ada anak yang bodoh, ya. Jadi kita harus lebih kreatif, lebih bisa mendorong siswanya untuk bisa berperan aktif dan bisa memunculkan atau menggali potensi yang ada pada dirinya. Kita memberikan motivasi pada anak didik kita. Selanjutnya ada keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas dengan peraturan ini hampir sama. Kalau peraturan sekolah jelas, dari Senin memakai seragam merah putih komplit, melaksanakan upacara bendera, datang tepat waktu jam 7. Ya, ini adalah suatu aturan di dalam sekolah. Akan tetapi kalau di sini keyakinan kelas, yang dimaksud keyakinan kelas itu adalah suatu peraturan atau kesepakatan yang kita lakukan atau kita kesepakati bersama-sama di dalam kelas. Ya, misalnya, ayo anak-anak kita sebelum pembelajaran kita buat kesepakatan bersama. Kira-kira apa ya kesepakatannya? Nah ini nanti muncul satu. Betul Pak kesepakatannya? Setelah beristirahat tidak boleh lebih dari 5 menit sudah ada di kelas. Kesepakatan. Kemudian lagi usul Pak, kalau mau bertanya mengajukan tangan, desain seperti ini. Oke. Kemudian Pak kalau habis olahraga kita pakai baju seragam, baju olahraganya kita lepas. Kemudian misalnya dalam pembelajaran tidak boleh membuli sama teman-temannya. Kemudian kalau temannya sedang berbicara kita harus menghormatinya. Ini adalah kesepakatan atau keyakinan di dalam kelas. Itu dibuat bersama-sama. Jadi nanti apabila ada suatu pelanggaran di dalam keyakinan tersebut, kita nanti akan masuk ke dalam yang disebut dengan restitusi, segitiga restitusi. Nanti maksudnya di sini. Jadi dari keyakinan kelas ini nanti masuk ke segitiga restitusi. Nah, misalnya anak datang, kenapa kamu kok datangnya telat? Nah, ini kan peraturan kelasnya kan masuknya setelah istirahat tidak boleh lebih dari 5 menit. Kamu sudah berada di dalam kelas. Nah, kan seperti itu. Kenapa kok? Misalnya ada lagi kasus. Misalnya si A sehabis olahraga masih memakai seragam olahraga, tidak mau ganti baju. Ini kan berarti melanggar keyakinan kelas, ya. Nah, kita dalam diri anak tersebut untuk mematuhi sebuah peraturan atau keyakinan. Jadi muncul intrinsik dalam diri. Nah, berbeda kalau kita misalnya kamu tidak memakai seragam, kamu lari, kamu berdiri di depan. Ini namanya disebut dengan hukuman, ya. Jadi dari situ anak-anak akan patuh karena takut sebuah hukuman. Tetapi kalau anak-anak itu takut karena hukuman, misalnya takut karena dihukum dengan saya, ketika pas saya berhalangan tidak masuk, sebut akan kembali lagi ke kebiasaan yang jelek tadi. Tapi dengan adanya nanti segitiga restitusi yaitu nanti anak-anak akan muncul keyakinan bahwa pada dirinya, pada sikapnya harus melakukan apa yang anak-anak itu lakukan dan menjadi suatu kebutuhan di dalam dirinya. Itu muncul kebiasaan atau muncul budaya positif. Jadi muncul kebaikan di sini. Itu nanti keyakinan kelas muncul ke segitiga restitusi. Kemudian posisi kontrol sebagai guru. Nah, di sini guru sebagai kontrol yang baik yaitu namanya manajerial, ya. Jadi tidak memberikan suatu hukuman atau apa, tapi kita sebagai manajer memimpin, ya. Jadi mengondisikan atau memberikan sesuatu itu dengan cara yang baik, tidak membuat anak itu merasa bersalah, tidak pembelajaran berdiferensi, pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi yang disebut berdiferensiasi yaitu tadi pengelompokan anak berdasarkan kemampuan yang anak miliki. Jadi si A, si B dan si C suka bercerita, si D, E dan F suka membuat karya. Kemudian
dan seterusnya. Nah, dari tiga itu nanti dikelompokkan. Jadi ketika nanti dalam pembelajaran, nanti si A bisa menyimpulkan, si A bisa mempraktekkan ini, si C bisa mempraktekkan ini. Nanti dari pengelompokan tersebut, nanti anak-anak itu sudah berkembang dengan sesuai yang ada pada dirinya. Itu namanya berorientasi pada berdiferensiasi, jadi dengan sesuai dengan pelajar Pancasila, ya, bermuara akhirnya sampai pada pelajar Pancasila, itu belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan benar kritisnya. Jadi dengan model pembelajaran ini yang bermuara pada pelajar Pancasila, nanti anaknya sudah mempunyai sikap ketuhanan, ya, mempunyai nalar kritis, global, ya, mandiri dan kreatif. Jadi nantinya anak-anak itu bisa berkembang sesuai dengan peradaban yang mana atau perubahan yang mana. Jadi anak-anak itu nanti tumbuhnya, dewasanya mereka sudah kita bekali dengan profil pelajar Pancasila, yang mandiri, kreatif, semuanya sudah diterapkan dari sekarang. Lanjut Bapak. Nah, di sini sebagai tentang teori kontrol, yaitu di sini ilustrasi guru mengontrol muridnya, bagaimana muridnya, kemudian ini ilusi bahwa semua penguatan positif itu dan bermanfaat, kemudian ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah, menguatkan karakter, ini tadi, ya. Jadi kalau kita menghakimi, ya, membuat anak itu merasa bersalah, jadi minder nantinya. Kamu sudah tahu hari ini hari Senin, sudah tahu upacara, kamu tidak memakai seragam, kamu tidak memakai topi, sepatunya warnanya putih dan lain sebagainya. Ini jadi langsung kita memvonis seperti ini. Jadi anak-anak langsung minder. Nah, nanti kalau ditanya misalnya dengan cara yang baik melalui tadi ada yang disebut dengan segitiga resolusi, ya, kita sebagai manajer, ya, tidak penghukum, tidak sebagai membuat anak rasa bersalah, jadi kita akan lebih luas dan lebih asik, ya. Jadi anak si A, kamu hari ini kan hari Senin, sudah tahu hari Senin apa anak? Sudah Pak, tahu hari Senin itu ada kebiasaan upacara Pak, ya. Terus kenapa kamu kok tidak memakai topi? Topinya itu basah Pak, kemarin itu tidak kering, berarti kan ada alasan yang kuat. Oh iya, begitu. Kalau begitu, kamu tahu kesepakatan atau keyakinan yang kamu langgar? Tahu Pak, saya tidak disiplin Pak, tidak memakai topi pada saat upacara. Ya, ya kalau begitu, bagaimana cara memperbaikinya Pak? Dan memperbaikinya nanti kan akan menjawab, ya saya akan mencucinya pas sebelum hari Minggu Pak. Jadi nanti hari Minggu itu sudah kering, jadi hari Senin sudah bisa dipakai Pak. Nah, itu nanti di situ akan muncul pada dirinya, gitu. Ya, jadi tidak membuat anak itu langsung divonis, kamu tidak bisa, kamu salah, kamu mau seperti ini saja tidak bisa mengerjakan, kamu bodoh dan lain sebagainya. Nah itu jangan sampai dalam teori kontrolnya. Siang sama-sama bukan, tapi terkadang dia tidak suka dengan makanan si ini. Paksa perhatian pun sudah berbeda. Kalau si ini diperhatikan seperti ini, anaknya akan marah. Kalau seperti anaknya akan untuk dan lain sebagainya. Nah, maka pendekatan pun dari masing-masing anak dengan karakter yang berbeda-beda, jelas mereka mempunyai kebutuhan yang berbeda atau dengan cara yang berbeda. Kebutuhan sama tapi caranya yang berbeda. Nah, dari segi pakaian, fashionnya setiap orang berbeda-beda. Ada yang suka seperti ini, ada yang suka seperti ini, ada yang pakai apa namanya baju yang fashion muslimnya, ada yang biasa. Itu namanya juga kebutuhan mereka berbeda-beda. Tapi mereka mempunyai sama, yaitu kebutuhan untuk pakaiannya sama di dalam kelas. Si anak membutuhkan pengajaran semua, membutuhkan perhatian semua.
Tapi cara kita memperhatikan, cara kita memberikan pengajaran kepada mereka, caranya juga berbeda. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama, ya, itu dalam stimulus siswa. Tapi dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi semua orang melihat hal sama saja seperti ini, itu sama. Tapi di dalam memiliki gambarnya berbeda. Gambaran si A itu mempunyai karakter yang seperti ini, ya, pendiam. Tapi kalau kita ditanya, meresponnya baik. Si ini ceria, ramah, suka banyak bicara. Tapi kalau di dalam tutur sapa atau dan lain sebagainya, responnya kurang cepat. Nah, itu masing-masing itu mempunyai yang berbeda. Selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu responnya. Kita harus sama, kita harus tidak bisa, ya. Kita tidak bisa untuk menyamakan persepsi atau berpendapat dan orang lain mengikuti diri kita, tidak, ya. Karena mereka mempunyai passion, tingkah laku yang mereka miliki, yang mereka sukai berbeda-beda, ya. Kemudian dan kita sebagai guru harus bisa memahaminya. Jadi tidak boleh si anak itu seperti ini terus, si ini seperti ini terus dimarahin, dia langsung disetak, tidak bisa, ya. Harus kita bisa memilih dan memandang dan untuk menyelesaikan dengan cara yang berbeda. Kemudian berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini padahal setiap perilaku itu mempunyai alasan. Ya. Tadi dia kok tidak memakai sepatu warnanya hitam, alasannya ternyata yang hitam itu basah. Itu ada alasannya. Jadi setiap anak yang dilakukan itu mempunyai alasan. Nah, alasannya itu kita selesaikan untuk memperbaikinya, ya, agar tidak terjadi kesalahan yang sama, ya. Jadi semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kita harus menanyakan kepada anaknya bagaimana caranya, mengapa, dan harus apa yang mereka lakukan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, atau saya bisa mengontrol saya, tidak bisa, ya. Kita itu yang bisa mengontrol hanya diri kita. Orang lain tidak bisa mengontrol diri kita. Saya tidak bisa mengontrol pandangan semua. Saya juga tidak bisa mengontrol anak-anak didik semua. Tapi kita hanya bisa mengarahkan saja, ya. Kalau mengontrol seperti ini tidak bisa. Kita mengarahkan saja untuk hal-hal yang baik, untuk menciptakan suatu budaya yang positif, terutama karakter yang baik. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Ya, tadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain, ya, tidak bisa, ya. Orang lain tidak bisa mengontrol kita tidak bisa mengontrol orang lain. Tadi orang lain juga mempunyai kehidupan masing-masing, tingkah laku mereka yang lakukan juga mempunyai alasan atau mempunyai tujuan masing-masing. Kalau kita sebagai guru hanya tadi saya katakan bisa mengarahkan saja, mengarahkan yang seharusnya dilakukan. Tapi kalau mengontrol penuh, dia harus mengikuti kegiatan saya, mengerti kehidupan saya, harus seperti saya, tidak bisa. Ya, itu. Ini adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau ancaman atau hukuman. Tadi dari pembudayaan kebiasaan ini, ya, kita mulai dari diri kita. Kembali lagi kepada kita sebagai seorang guru yang mana harus mempunyai suatu sikap atau perbuatan atau tutur kata yang baik yang dapat dicontohkan kepada murid-murid kita. Berarti kalau di dalam pembelajaran menurut filosofi Ki Dewantara, berarti ing ngaso sungkulodo, ing madya manungkarso, tutimuri hadaya. Nah, kita sebagai guru,
kita harus dapat dijadikan contoh di setiap tindakan atau setiap langkah kita, dari perbuatan kita yang baik, tutur kata yang baik. Nah, itu diawali dari kita sebagai seorang guru, ya. Datang tepat waktu, jam 7 datang, berarti jangan sampai lebih jam 7 atau setengah 8, ya. Tuh, kita harus tingkatkan itu, ya. Sportif ini, ya. Jadi jam masuknya jam 7, kita datangnya setengah 8, berarti kan kita sudah tidak bisa ditiru. Nah, alangkah baiknya masuknya jam 7, setengah 7 kita sudah datang. Ketika murid datang ke sini, Pak Guru sudah datang. Nah, ini adalah suatu budaya yang positif. Ini contoh saja. Nah, kemudian di dalam kelas beristirahat jam 9 istirahat. Oke, keluarnya cepat. Tapi ketika bel masuk jam 9.15 menit, masuknya setengah 10. Ya. Nah, ini suatu budaya yang salah. Kita tidak apa bisa dijadikan contoh dan panutan kalau seperti itu. Padahal ketika mendengar bel tet harus sudah masuk. Tapi kita datang untuk sudah telat 15 menit. Masuk pertama sudah telat 30 menit. Nanti istirahat kedua telat lagi 15 menit. Nah, ini suatu budaya ini yang harus kita awali. Kita ubah dari diri kita, ya. Setelah kita dirubah, tadi yang saya katakan tadi, Pak Guru sudah datang. Nah, anak-anak sudah datang. Anak-anak sudah datang, gurunya belum datang. Nah, ini budaya ini kita tingkatkan. Ini bukan budaya positif. Kalau masuknya jam 7, datangnya jam 8, tapi ini budaya negatif, ya. Kalau masuknya jam 7, kita jam setengah 7 sudah datang, berarti budayanya positif, ya. Kemudian budaya berikutnya berjabat tangan, bersosial dengan teman tutor atau dengan teman guru, dengan anak, menggunakan bahasa yang baik, yang sopan, yang ramah, dan bisa dimengerti dengan anak, ya. Anaknya ngerti, Pak Guru seperti itu, anaknya akan meniru. Nah, jadi kita di sini sebagai panutan dan sebagai contoh di sikap-sikap kita, ya. Seperti tadi di dalam pengajaran langsung mengukur, kamu salah. Kita cerminkan dulu pada diri kita, kembali pada kita. Kenapa sih kok anak seperti itu? Kita kembali pada diri kita. Oh, ternyata saya juga mengalami dan melakukan hal yang sama. Berarti apakah kita harus dia yang berubah? Kita awal dulu diri kita yang berubah dulu, ya. Sehingga muncul intrinsik yang bagus pada tubuh kita, pemikiran kita, pola pikir kita, mindset kita menjadi suatu pemikiran yang baik yang nantinya bisa dicontohkan pada anak didik kita, ya. Berita di dalam tepat waktu, berjabat tangan dengan kata-kata yang bagus dan lain sebagainya, ya. Tadi kalau kita luwes, santai, tidak ada suatu hukuman, tidak ada suatu penindasan. Kamu matematikanya selalu seperti ini, seperti yang nanti tidak bisa. Kamu harus seperti ini. Ya. Ini salah. Ya. Ini harus diubah, ya. Dengan pola pikir yang baik, tidak ada penekanan. Ya. Jadi tidak ada murid yang bodoh. Dan kita sebagai guru harus mempunyai jiwa intrinsik yang bagus dalam budaya positif atau menanamkan kebaikan-kebaikan kepada anak didik kita. Kalau di dalam daerah kita ada norma kesopanan, norma kesosialan, kita harus mendekati perilaku kita kepada norma-norma tersebut. Paling tidak, ya, kita bisa seperti itu. Jadi nantinya kita bisa menjadikan suatu contoh, suatu teladan pada siswa-siswa kita. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, ini diawali dari seorang guru yang harusnya memberikan contoh dan teladan kepada anak didik kita
sehingga nanti di dalam kehidupan sosial Pak dewasa bersosial dengan lingkungan mereka mempunyai karakter yang bagus, mempunyai jiwa yang bagus sesuai dengan tatanan atau norma yang ada di lingkungannya. Seperti itu kiranya. Lanjut Bapak. Ya. Nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, tidak lepas dari suku bangsa maupun latar belakangnya. Di sini ada contoh nilai kebijakannya yaitu profil Pancasila. Tadi ada beriman bertakwa, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, gotong royong dan realisme. Nah, ini suatu nilai kebajikan yang harus dikembangkan dari sejak dini. Suatu saat anak-anak mempunyai rasa keimanan, ya. Jadi anak-anak kalau di negara kita ada 5 agama, ya, ada 6 agama yang mereka beribadah, mengerti tentang tatanan ibadah yang baik karena bertakwa kepada Tuhan merupakan suatu hubungan individu dengan Sang Pencipta. Jadi mereka harus bisa melaksanakan ibadahnya dengan baik sesuai dengan agama yang dianutnya. Kemudian mempunyai sifat mandiri. Jadi jangan sampai ketika bangun tidur anak-anak sudah diborong-borong nggak bangun-bangun, ini merupakan bukan mandiri, yang belum mandiri. Nah, maka dari itu nantinya pada orang tua atau kita memiliki anak dibudayakan membuat suatu jadwal. Misalnya kamu mau bangun jam berapa sih, kita tanya seperti itu. Bangun jam 6. Masa bangun jam 6, sholat subuhnya aja jam 5. Berarti kamu bangunnya sebelum jam 5 dong. Oh iya, oke, siap. Nah, biarkan mereka membuat, oke, ayo kita buat jadwal. Anaknya mau buat jadwal. Oke Pak, hari ini saya membuat jadwal bangun jam 4:30. Setelah bangun, saya menyapu halaman. Setelah itu saya mandi. Setelah itu saya berangkat ke sekolah. Nah, itu nanti biar mereka tersebut seperti itu berdasarkan kesadarannya. Jadi bajingan tinggal menegur, ini jam berapa kok masih main HP? Ini jam 3 jadwalnya apa? Ngaji sore, ya sudah sana siap-siap. Nah kan seperti itu. Jadi anak itu akan bertanggung jawab dengan apa yang mereka sepakati bersama atau sepakati pada orang tua, sepakati pada teman sekelasnya. Nah itu muncul budaya-budaya positif atau budaya yang ada pada diri anak. Kemudian di sini sikap murid ini toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, kemudian antusias, simpati pada temannya, kemudian keingintahuan, kreativitas, kemudian kerjasama, percaya diri dan komitmen. Nah, ini harus kita tumbuhkan, kita cetak dari sekarang, kita bekal, kita tutur supaya memiliki sifat empati utama. Ini ya, kemudian menghargai orang lain, menghargai teman, lagi main di halaman temannya jatuh malah disurat dan sebagainya. Ini saya empati. Nah, ini kita sikap-sikap yang seperti itu kita hilangkan biar muncul sikap-sikap yang bagus, yaitu positif. Kemudian yaitu empati, suara hati, kontrol diri dan rasa hormat dan kebaikan. Ini kita harus juga kebaikannya, rasa hormat yang selalu dihormati. Kita harus menghormati diri kita sendiri dan kita dihormati orang lain, ya, dan seterusnya. Lanjut Pak. Ya, di sini kebutuhan dasar manusia selanjutnya yaitu kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha yang terbaik kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi di sini kebutuhan manusia seperti rasa disayangi, ya, rasa dihormati. Ini kan mereka lakukan kan berdasarkan suatu inginkan seperti ini. Ya, saya merasa dihormati, saya dihargai, ya. Ini merupakan salah satu mereka mempunyai tujuan, yaitu usaha yang terbaik dan dalam dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang terpenuhi dengan baik. Ya, makannya yang baik seperti apa? Jadi makan baik saya harus bisa ini, mereka harus melakukan sesuatu. Tujuannya adalah untuk melakukan mendapatkan
mendapatkan makanan yang selanjutnya Mas. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia ini yang pertama ini adalah bertahan hidup, makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Ini jelas kebutuhan dasarnya, kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Di rumah orang berkelabi ya tidak bagus, ya. Orang berkelabi, orang di rumah ya jangan kalau begitu dan sebagainya. Kemudian rasa aman, ya, rasa aman nyaman, ya. Maka tidak lepas karena anak itu bisa merasa nyaman ya kita lindungi, kita hargai, ya, agar mereka tidak merasa kecewa. Walaupun terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, berarti belum sesuai. Ini gambarnya kalau seperti ini, tapi kan tidak boleh. Kamu gambarnya jelek seperti ini. Kita bukan gambarnya sudah bagus. Coba kalau kita beli ini pasti lebih bagus. Warnanya yang ini ya, ini merupakan menghargai hasil karya anak. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ini juga suatu kebutuhan yang pokok juga. Ini harus diterima dan rasa kasih sayang, tidak dibully sama temannya, ya. Jadi si A itu biasanya diem karena sering dibully, berarti dia tidak diterima sama teman-temannya. Nah, kita sebagai guru harus bisa mengarahkan supaya mereka itu bisa bergaul, bisa bersosialisasi dengan satu teman-teman yang lain, menjadi suatu kesatuan utuh, ya. Mereka bisa hidup bercengkrama bersama, bekerja sama di dalam suatu keluarga kecil mereka di dalam kelas masing-masing, ya. Selanjutnya penguasaan, ya. Harga diri, keinginan dianggap memimpin atau berprestasi diakui di dunia. Nah, itu penguasaan ini mereka kemampuan mereka, ya, mendapatkan prestasi. Wah, bagus kamu, ya, tingkatkan lagi, ya, supaya mendapatkan yang lebih bagus lagi. Nah, ini merupakan suatu penguasaan yang juga memimpin, ya, prestasi yang ada. Kemudian kebebasan, ya. Di sini mandiri memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikannya ke arah dirinya. Jadi diberi kebebasan anak untuk berekspresi dan lain sebagainya agar mereka bisa menciptakan suatu karya yang baru yang sudah ada pada dunia tersebut. Jadi bisa berkembang, ya. Kesenangan, ya, bermain, humor, antusias dan tertawa. Nah, ini harus kita arahkan jangan sampai kesenangan yang mereka dapatkan sampai mengganggu orang lain, ya. Kalau senang main bola di dalam kelas ini sudah tidak pas, ya. Maka kita harus mengarahkan humor yang berlebihan sampai akhirnya membuli sama teman yang lain. Ini juga boleh, ya, tertawanya sambil mengejek dan lain sebagainya. Nah, ini jangan. Maka kesenangan yang didapatkan kepada anak atau dari manusia, jangan sampailah kesenangan kita itu mengganggu kenyamanan orang lain. Oke, lanjut Mas. Nah, di sini motivasi perilaku manusia. Nah, ini motivasi intrinsik atau motivasi yang tumbuh pada diri itu untuk menghindari ketidaknyamanan mereka berkembang. Kemudian untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain atau reward, ya. Di sini misalnya, kamu seperti ini nanti tak kasih bonus, ya, ini kamu seperti ini nanti kalau ini tak kasih hadiah. Ini jangan sampai. Jadi mereka kepatuhannya karena suatu imbalan, ya. Jadi mereka melakukan suatu itu karena itu mendapatkan imbalan. Nah, kalau imbalannya hilang, apa yang terjadi? Mereka kembali balik lagi, tidak patuh pada suatu aturan. Maka jangan ada reward, jangan ada suatu hukuman. Nah, kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka yang percaya. Ini motivasi itu. Jadi mereka melakukan sesuatu itu muncul dan tumbuh dari dirinya dengan kesadarannya bahwa yang mereka lakukan harus seperti ini, tanpa ada reward, tanpa ada hukuman, tetap dijalankan. Nah, itu yang saya maksud. Itu namanya motivasi perilaku
manusia. Motivasinya jangan muncul karena adanya suatu imbalan, karena ada suatu hukuman. Ya. Kita menaik sepeda motor, kita buat SIM bukan karena suatu hukuman, takut denda, tidak. Tapi karena kita menyadari bahwa peraturan kita harus memiliki SIM, dan memiliki SIM yaitu yang sudah berumur 17 tahun. Kita memakai helm bukan karena suatu dia tidak ketilang polisi, tapi kalau pakai helm untuk keamanan kita. Saya orang belakang jatuh, saya sakit, maka kita pakai helm. Maka muncul suatu intrinsik motivasi yang ada pada dirinya, muncul benar-benar tubuh, tidak karena adanya suatu hukuman, tidak ada suatu reward atau suatu paksaan. Jadi mereka benar-benar muncul dari dalam diri manusia itu. Lanjut Pak. Nah, di sini hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa-apa yang terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Kamu tidak mengerjakan PR, sudah tahu dikasih PR, tidak mengerjakan PR, maka kamu lari sana 10 kali, atau kamu berdiri dalam kelas sampai jam istirahat. Ini namanya hukuman. Ya. Nah, akan tetapi kalau konsekuensi kesepakatan bersama. Kamu tahu kalau tidak mengerjakan PR, tahu Pak, kamu melanggar apa tadi kalau tidak mengerjakan PR? Konsekuensinya apa? Kalau tidak mengerjakan PR, saya mengerjakan PR-nya di luar Pak, sampai selesai dulu masuk. Nah, jadi kamu melanggar apa? Saya tidak disiplin lagi Pak. Keluar, kerjakan, setelah itu masuk. Nah, ini namanya suatu konsekuensi. Nah, di sini selanjutnya ada restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, ini jadi nanti kamu kenapa? Misalnya, tadi yang saya dengar kamu di kelas menangis dan berkelahi, ada apa? Tadi saya kerjanya dicolek Pak sama si A. Tadi panggil, apa benar kamu tadi mencolek punyanya si ini? Betul, kamu tahu kalau mencolek itu perbuatan bagus apa jelek? Jelek Pak. Nah ini namanya segitiga restitusi. Nanti ada contohnya, ada kasusnya. Nanti kita lihat cara penyelesaiannya bagaimana melalui segitiga restitusi. Lanjut Mas. Nah, 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Kamu salah, kamu lari sana 10 kali. Nah ini namanya penghukum. Kemudian membuat rasa bersalah. Membuat bersalah. Kamu bagaimana sih kok bisa seperti ini? Apa enggak kasihan? Ini membuat rasa bersalah. Dan teman, ya di sini teman, sudah nanti kita bantu, tapi jangan kamu ulangi lagi kesalahan ini. Nah, ini namanya sebagai teman. Kemudian pemantau. Nah ini pemantau berarti kamu seperti ini aturannya ini, kamu salah. Nah, ini pemantau. Kemudian manajer itu yang paling baik. Nah, jadi menghukum tapi berdasarkan suatu kesalahan yang nanti diserahkan pada sebuah restitusi. Lanjut Pak. Nah, di sini. Ini ada contoh penerapan posisi 5 posisi kontrol, itu kasus yang pertama, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini yang dihukum contohnya hormat pada bendera selama 1 jam. Contohnya ini hormat pada bendera selama 1 jam, ini fisik, berkaitan dengan fisik kalau hukuman itu. Kemudian kalau membuat rasa bersalah seperti barangkali ibu atau bapak harus memberitahu kamu, ya, kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu. Ini membuat rasa bersalah. Ya, kamu kan seperti ini berapa kali, ya. Apa harus bapak memberitahu kamu? Ini namanya membuat rasa bersalah. Lanjut. Kemudian teman, ayo ikut aturan sekolah. Ayo pacaran, ayo.
membantu ya sekali ya itu tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat lagi ya, itu sebagai rumah. Ya, ini juga kurang baik. Nantinya anaknya bisa apa ya? Dia cenderung sembrono. Jadi kita kurang pertegas. Sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Ya. Kamu tahu konsekuensinya apa? Tahu Pak, apa konsekuensinya? Lari Pak. Nah ini namanya sebagai pemantau. Nah, setelah upacara kamu beli atribut sana, pasang sendiri. Nah ini sebagai pemantau. Lanjut. Ini sebagai manajer. Nah ini kan, apa kamu tahu kesalahanmu? Tahu Pak, saya tidak memakai atribut apa. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ya nanti saya akan bilang itu Pak, saya pasang, saya rapikan, saya rapi baju saya. Ini sebagai manajer. Dan manajer ini adalah di dalam pendidikan itu yang lebih baik dan lebih cepat dibandingkan tempat kontrol tadi. Ya, lanjut Pak. Nah ini posisi kontrol apakah aku? Nah ini bukan ini ya. Ini kita contoh ya. Kira-kira posisi kontrol apa? Ya ini bersama-sama saja ya. Jangan bersama-sama ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa yang kira-kira? Penghukum atau sebagai manajer atau membuat rasa bersalah? Apa panggilannya? Apa panggilannya? Membuat rasa bersalah. Oke, membuat rasa bersalah. Ada yang jawaban yang lain? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ayo kita lihat apa jawabannya Mas. Coba membuat rasa bersalah. Dari Pak, dari. Apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang tadi yang pertama. Tadi tak ulang lagi. Yang pertama. Lanjut. Tadi. Lanjut. Ke depan. Ke permasalahan. Nah ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Di sini rasa bersalah. Kita lihat jawabannya. Klik, lanjut. Ya, ini menyelesaikan betul adalah rasa bersalah. Ya. Lanjut. Apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, di sini manajer. Oke, lanjut Mas. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa ini? Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini apa? Pemantau, ya betul, pemantau. Lanjut. Nah ini sudah selesai. Keyakinan kelas itu, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Mengapa keyakinan kelas kok? Ya, tidak peraturan kelas saja, bukan keyakinan kelas saja. Nah, kalau sudah peraturan itu tadi bukan itu, tapi anak-anak tidak terlibat. Tapi kalau keyakinan kelas, anak-anak terlibat dalam pembuatan sebuah peraturan tersebut. Lanjut Mas. Nah, di sini pembentukan keyakinan kelas, yaitu pertama bersifat abstrak, ya. Kemudian berupa pernyataan universal atau bersifat umum. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat, jadi tidak usah panjang-panjang. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Ini namanya keyakinan kelas. Lanjut Mas. Nah, di sini langsung segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang pertama yaitu yang bawah penstabilan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian yang terakhir yaitu menyatakan keyakinan. Lanjut Mas. Ya. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Bisa bedanya dari prinsip kesalahan itu kemudian
proses pembelajaran itu berbuat salah itu wajar, tidak apa-apa, tapi kita perlu memperbaikinya. Tidak ada apa-apa, manusia itu tidak ada yang sempurna, pasti pernah berbuat salah. Itu pada orang seperti itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ayo kita bagaimana solusinya? Ini namanya menstabilkan identitas. Kamu berhak merasa begitu karena kamu tidak bisa menanya, contohnya. Aja nah. Kemudian dalam realisasi tindakan yang salah, yaitu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi kamu pasti punya alasan. Kenapa sih kamu melakukan itu? Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu. Kenapa tidak kamu lakukan? Nah, seperti itu. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Iya Pak, tapi saya juga seperti itu. Kalau seperti itu nanti yang lain teman saya bisa sakit berat. Nah, ini merupakan jadi validasi tindakan yang bersalah. Kemudian kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ya misalnya di kantornya, akhirnya meminta itu pada saja. Tapi itulah salah satu tindakan yang salah, validasi tindakan yang salah. Lanjut. Nah, menanyakan keyakinan, ini menanyakan keyakinan. Nah, tadi sudah melakukan suatu kesalahan, menanyakan keyakinan masa apa yang kamu langgar. Terus bagaimana cara memperbaikinya? Ini namanya berdasarkan teori bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, muncul pada diri orang untuk memperbaiki kesalahan. Selanjutnya, nah ini contoh 3 resolusi. Contoh mas, diputar mas. Ya. Nah, di sini salah lagi bagaimana? Oke, kalau dulu dalam laporan tadi contoh dari teman katanya Mbak Naila membuang sampah itu sembarangan. Dan dengan sama temannya sudah marah. Oke, apa Mbak Naila tahu kalau membuang sampah itu sudah berbahaya? Setiap orang pasti pernah bersama. Tapi yang penting kita memperbaiki kesalahan tersebut agar menjadi DKI. Dan ya, kalau dia mari kita cari solusinya. Solusinya bagaimana? Caranya siapa? Kalau belum tahu, maka Naila tapi Naila tahu tahu ya, malah melalui segitiga resolusi. Nah, dari permasalahan itu cara penyelesaiannya tadi melalui segitiga resolusi dari validasi kesalahan sampai dengan membuat satu sepakat satu yang benar. Jadi mas, nah di sini kesimpulannya ya, dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana proses pelajar perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab di standar nasional pendidikan. Jadi kesimpulannya, segala sesuatu yang akan diberikan kepada anak kita awali dari diri kita sendiri untuk menjadi lebih baik lagi, agar tingkah laku dan sifat perbuatan kita dapat dicontoh dan dilakukan pada anak didik kita. Itu dari saya. Lanjut ya, terima kasih. Itu kesimpulannya seperti itu Bapak Ibu. Monggo mari kita ubah apa yang seharusnya kita lakukan melalui penciptaan budaya positif yang muncul dari diri kita sendiri, bukan karena adanya hukuman atau adanya penghargaan, tapi merupakan suatu tanggung jawab yang harus kita laksanakan sesuai dengan tanggung jawab kita. Dan kita sebagai guru harus menjadi saleh teladan, menjadi contoh pada peserta didik kita, sehingga mereka nantinya di dalam kehidupan masyarakat sosial mereka mempunyai tatanan sopan santun
dan karakter yang baik sesuai dengan budaya yang ada di daerahnya masing-masing. Itu saja dari saya akhiri. Terima kasih atas segalanya dan perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi Mbak Naila. Selamat pagi, Pak. Oke, Pak Guru mendapat laporan dari kantin dari teman, katanya Mbak Naila membuang sampah jajan sembarangan Iya, Pak. dan diingatkan sama temannya juga marah. Iya. Oke, apa Mbak Naila tahu kalau membuang sampah itu harus pada tempatnya? Tahu, Pak. Oke, setiap orang pasti pernah berbuat salah Mbak Naila. Tapi yang terpenting kita mau memperbaiki kesalahan tersebut agar menjadi lebih baik lagi. Mbak Naila bersedia? Ya, saya bersedia, Pak. Nah, kalau bersedia mari kita cari solusinya. Solusinya bagaimana? Mbak Naila siap? Siap, Pak. Oke. Kalau boleh tahu mengapa Mbak Naila membuang sampah sembarangan? Saya malas, Pak. Habis makan saya langsung buang saja bungkusnya. Tapi Mbak Naila tahu di sudut-sudut sekolah ada tempat sampah? Tahu, Pak. Tahu ya? Ya. Kamu juga tahu, kamu melakukan perbuatan yang menjadi sekolah atau tempat sekolah menjadi kotor. Tahu? Tahu, Pak. Saya tahu itu salah. Salah ya itu ya? Ya. Naila masih ingat tentang keyakinan kelas? Ya, saya ingat, Pak. Oke, menurut Mbak Naila, keyakinan kelas yang dilanggar apa Mbak Naila? Tanggung jawab dan menghargai orang lain. Oke, menurut Mbak Naila, tanggung jawab itu dan menghargai orang lain itu penting tidak? Ya, penting karena dengan bertanggung jawab berarti kita menghargai diri sendiri dan orang lain. Betul Mbak Naila, tanggung jawab itu sangat penting untuk kita bersosialisasi dengan makhluk lain atau dengan sesama teman dan bisa saling menghargai. Menurut Mbak Naila, apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki dari kesalahan itu? Setelah selesai jajan, saya akan membawa bungkus jajan tersebut dan membuangnya pada tempat sampah yang disediakan, Pak. Nah, itu yang Pak Guru inginkan untuk memperbaiki sebuah kesalahan dari Mbak Naila. Mari kita bersama-sama menjaga lingkungan sekolah ini menjadi bersih agar kita bisa belajar dengan nyaman dan orang lain tidak terganggu dengan apa yang kita lakukan. Terima kasih Mbak Naila. Silahkan Mbak Naila kembali ke kelas untuk mengikuti pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila Dwi Nur Khalifah. Saya kelas 4. Saya sangat senang sekali diajak berdiskusi dengan Pak Guru untuk menemukan solusi agar saya tidak membuang sampah sembarangan lagi. Saya tidak akan membuang sampah sembarangan lagi dan membuang bungkus jajan pada tempat sampah yang disediakan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti biasa pembelajaran hari ini Pak Guru mengawalinya ya, dengan berdoa. Silakan siapa Mas Arka untuk menyiapkan untuk berdoanya Mas. Silakan Mas. Yuk. Semuanya siap, gerak ke tempat berhormat, gerak. Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai.
Terima kasih Mas Arka ya yang sudah memimpin berdoa bagi kita semua, dan semoga pembelajaran hari ini, kegiatan sekolah hari ini berjalan lancar dan tidak ada suatu halangan apapun. Oke, untuk hari ini kelihatannya bangkunya 01 itu. Siapa yang tidak masuk? Siapa? Siapa itu yang tidak masuk? Yara nggak masuk. Oke, nggak apa-apa ya. Semoga Yara besok bisa kembali ke kelas dan belajar seperti biasa. Oke, untuk mengawalinya biar lebih semangat pembelajaran hari ini ya tentang kurikulum merdeka ya. Siap ya? Oke, kurikulum merdeka. Belajar menyenangkan. Hasilnya berpuasa. Sekali lagi yang semangat dong. Sekali lagi. Kurikulum merdeka. Belajar hasilnya berpuasa. Oke, pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis lagi. Dan Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih ya. Semangat terus dalam belajar, asik, ceria ya, belum diem ya, semangat. Oke, tepuk semangat. 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 Lagi, tepuk semangat. 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 Oke, terima kasih ya. Oke, sebelum pembelajaran, sebelum kita lakukan kegiatan pembelajaran, Pak Guru ingin membuat kesepakatan dengan kalian semua. Tahu nggak kesepakatan? Ya. Kesepakatan itu suatu aturan yang disepakati bersama. Ya. Tuh, di sini ada peraturan sekolah, ya. Ada peraturan sekolah, datang tepat waktu, ya. Jam 7 sudah masuk pelajaran, hari Senin memakai seragam merah putih, lengkap dengan topi, ya. Kemudian hari Rabu dan Kamis pakai baju batik, kemudian hari Jumat pakai pramuka, ya. Saat berpakaian olahraga, ya. Itu namanya kesepakatan keseluruhan satu sekolah atau disebut dengan peraturan sekolah. Nah, kita akan membuat kesepakatan kelas atau aturan kelas. Kesepakatan, kalau aturan kan kamu tidak ikut membuat, yang membuat Pak Guru, komite, kepala sekolah, ya. Itu namanya aturan seluruhnya dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Nah, kita kelas 4 hari ini akan membuat kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas yang kira-kira ya, pembelajaran kita di dalam kelas ini ya, asik, tenang, menyenangkan, tidak membuli teman, ya. Kita membuat kesepakatan bersama-sama. Contohnya misalnya PR selalu dikerjakan, misalnya ya, tidak boleh masuk kelas terlambat, ya. Dan itu nantinya ada konsekuensinya. Nah, ada hukuman atau konsekuensi, bukan hukuman ya. Jadi kalau kamu melanggar itu, nanti kesepakatannya apa yang harus diterima. Misalnya, Naila membuang sampah tidak pada tempatnya di dalam kelas. Nah, kesepakatannya apa Naila nanti? Naila mengambil sampahnya dibuang di tempat sampah. Nah, nanti itu ada namanya kesepakatan. Paham? Paham ya? Kalau paham, nanti kesepakatannya tulis sendiri ya. Ini kamu tulis sendiri
nanti ditempel di sini. Ya. Nanti setelah tempel di sini, kita tulis di sini. Kesepakatannya apa sih? 1, 2, 3, 4, 5. Paham ya? Paham, oke. Kita bagi satu anak satu, ya. Ditulis kesepakatannya, ya. Ditulis kesepakatannya. Ditulis di dalam itu kesepakatannya. Kemudian nanti kita tempel, ya. Ini. Nanti ditempel di papan tulis yang sebelah selatan, ya. Ini silakan ditulis kesepakatannya apa sih kira-kira yang dihadiri unek-unek kamu, yang ada di pikiran kamu. Tentunya kan berbeda-beda. Misalnya si Naila ingin datang 5 menit sebelum pembelajaran mulai, misalnya seperti itu. Tidak boleh terlambat masuk kelas, misalnya memakai topi, tidak boleh memakai topi di dalam kelas, gitu ya. Oke, ditulis dulu. Aku kasih waktu 1 menit, cukup ya. Oke, sudah hampir selesai Pak. Oh ya, sudah selesai, bisa ditempel. Ya ini. Ya, tempel ini. Sebelahnya. Oke, sebelahnya. Oke. Ya, jangan rapat-rapat ya. Bawahnya, tapi bawahnya Mbak, bawahnya. Jangan rapat-rapat. Oke, ini tak boleh ini ya. Ya, urutan ya. Yuk, bawahnya tempel silakan. Terus, oke. Iya. Oke, ya, kita kembali ke tempat. Oke. Bagus nih. Nah, ini adalah kesepakatan nanti yang harus kita sepakati bersama atau dijalankan di dalam kelas ini. Ya. Di sini ada keluar dan masuk kelas harus dengan izin Bapak Ibu guru. Oke, boleh ya. Pak guru minta tolong bantu tuliskan Mbak di papan tulis yang sebelah sini. Ya, sebelah sini Mbak, tuliskan Pak guru ya. Di sini kesepakatan kelas. Ini tulis kesepakatan kelas ini ya. Ya, kesepakatan kelas. Ya, nanti kita baca. Pak guru minta salah satu atau salah dua untuk membaca. Ya, oke. Nah, ya. Nanti kita baca dari hasil yang kamu tulis, ya. Dan kesepakatan itu harus kita jalani bersama-sama. Sepakat ya? Ya, namanya juga kesepakatan ya harus kita jalani. Oke. Kesepakatan yang pertama coba saya minta kamu bacakan. Apa? Kamu letak di sana, Mbak. Tentang tulisnya bawahnya 1 gitu. Ya. Ini. Kamu baca 1, sampai baca 1 sampai tulis ini. Nomor 1. Sini. Nomor 1. Ya. Keluar dan masuk kelas harus dengan izin guru. Oke. Di situ ada keluar dan masuk kelas izin. Ya. Ya. Keluar dan masuk kelas izin. Ya. Jangan kembali ke tempat. Masuk kelas izin ya. Terus, yuk, urut aja. Urut aja. Yuk. Apa dibaca? 2. Menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Oke, silakan duduk, Mbak. Menjaga kebersihan kelas. Ya. Lanjut. Lanjut, apa? Berpakaian rapi dan sopan. Ya, berpakaian rapi dan sopan. Silakan duduk kembali. Yuk, lanjut, urut ya. Nih. Ya. Oke, datang ke sekolah tepat waktu. Lanjut. Oke. Saat berdoa tidak boleh ketawa. Saat
berdoa tidak boleh tertawa. Berdoa doanya serius. Kalau berdoa cengenges gitu ya. Yang namanya berdoa kita kepada Tuhan yang Maha Esa harus serius. Berarti kita berurusan dengan Tuhan yang Maha Esa. Harus serius, benar-benar sungguh-sungguh untuk berdoa. Ya. Lanjutnya. Oh ya, oke Mas. Apa ini? Lanjutnya? Melaksanakan piket sesuai jadwal. Oke, melaksanakan piket sesuai jadwal. Jadi piketnya hari Senin, ayo dilaksanakan hari Senin. Ini Selasa, hari Selasa dan sebagainya ya. Selanjutnya, Gotong royong dan bertanggung jawab. oke, ada gotong royong dan tanggung jawab. Kembali ke sana. Yuk, selesai Mas Haji. Yuk, sini Mas. Apa yang Mas Haji? Oke, yuk mana? Oke. Mas? Ayo, apa dibaca? Buang sampah sembarangan. Jangan buang sampah sembarangan. Oke. Lanjut. Berbaris saat masuk kelas. Oke, berbaris saat masuk kelas. Lanjut. Apa? Diselesaikan dengan tepat waktu. PR diselesaikan dengan tepat waktu. Ya. Udah ya, sama ini ya. Ini sama, ini sama. Oke. Oke, terima kasih. Iya. Oke. Tepuk tangan dong buat yang sudah bantu tulis. Ini adalah kesepakatan kelas. Ada yang perlu ditambahi atau dikurangi? Apa cukup? Cukup? Cukup ya? Bisa dilaksanakan? Bisa. Ini namanya kesepakatan kelas. Nah, ini kesepakatan kelas ini kita tulis di sana. Ya. Menjadi kesepakatan, menjadi peraturan kelas, kita sepakati bersama. Tak bacakan yang pertama. Kesepakatan kelas 4. Ini kesepakatan kelas 4. Harus dilaksanakan bersama-sama. Yang pertama, keluar dan masuk kelas J. Jadi misalnya mau keluar, Pak mau ke belakang, silakan. Mau masuk, maaf Pak, saya terlambat, itu misalnya masuk kelas. Bilang ya, jangan keluar masuk tanpa ngomong ya. 3, menjaga kebersihan kelas. Ini harus berarti disapu setiap hari, dibersihkan ya, dirapikan meja, buku-bukunya dirapikan, berpakaian rapi dan sopan. Nah, ini berkaitan dengan peraturan sekolah, berpakaian rapi dan sesuai dengan jadwal yang ditentukan atau peraturan yang ada di sekolah. Hari Senin, Selasa berpakaian merah putih, Rabu dan Kamis berpakaian batik, Jumat dan Sabtu berpakaian pramuka. Ini berpakaian rapi dan sopan. Selanjutnya datang. Ini ulangi. Datang ke sekolah tepat waktu. Nah ini berarti nek tidak tepat waktu, ya seperti kemarin Mas Arka, ya. Datang tidak terlambat, ya. Maaf Pak, saya terlambat. Ya nggak apa-apa, silakan masuk. Berarti kalau kamu datang terlambat, melanggar apa? Kesepakatan lalu sama. Datang tepat tidak waktu. Berarti ini tidak disiplin. Nah, ini ya. Kemudian
Saat berdoa tidak boleh ketawa tadi. Berdoanya yang serius, benar-benar. Ya, jangan sambil goyang-goyang, jangan sambil lenggak-lenggok, apalagi sambil tertawa. Ya, tidak boleh. Kemudian melaksanakan piket sesuai jadwal kelas. Ya, jadwalnya ditentukan Senin siapa, Selasa apa, Rabu siapa, dan seterusnya. Tugasnya apa saja. Kemudian gotong royong dan bertanggung jawab. Nah, ini harus kita laksanakan bersama-sama. Gotong royong dan bertanggung jawab. Tidak boleh mengganggu atau membuli temannya. Kita harus saling membantu, saling menolong dalam hal yang kebaikan. Tapi kalau membantu dalam mengerjakan tugas atau dalam ulangan boleh nggak? Membantu, sini tak bantu tak garapin gitu boleh nggak? Tidak boleh. Ya. Tetapi kalau dalam pembelajaran tidak bisa, dalam kelompok, dalam satu kelompok saling membantu sini, tak ajari gini ini boleh dalam belajar. Maka saling gotong royong, saling membantu satu teman yang lain. Ya. Selanjutnya, jangan buang sampah sembarangan. Jaga tempat sampahnya. Ya, sampah dengan kebersihan kelas ini ya. Berbaris saat masuk kelas. Oke, setiap pagi kita harus baris sebelum masuk kelas. Ya, seperti biasa jabat tangan dengan Pak Guru, kemudian masuk kelas berdoa dan sebagainya. Kemudian PR diselesaikan dengan tepat waktu. Kerjanya PR dan tugas pun harus dilaksanakan dengan tepat waktu. Bisa dijalankan? Kesepakatan itu bisa? Keberatan apa tidak? Bisa ya? Bisa. Terutama yang ini. Gotong royong dan bertanggung jawab ini harus diingat-ingat karena ini semuanya adalah satu keluarga, satu kelas, ya, satu keluarga. Kelas 4 ini dijaga bersama-sama. Tidak boleh saling mengganggu, tidak boleh saling mengejek, apalagi sampai membuli. Tahu kan? Boleh tidak? Sana dipojokkan, diem malah diganggu, sepatunya dilempar, bukunya disembunyikan, tidak boleh. Itu namanya bully. Kalau bully berarti tidak bertanggung jawab dan tidak bertanggung jawab. Paham? Paham. Masih ingat enggak arti bully-nya? Masih? Ayo kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Di sini, di sana, di Oke, terima kasih. Selesai. Silakan. Selesai. Hanya itu toh.